um, memilih pembicara yang akan berpendapat sesuai urutan raise hand. Dan yang ketiga, peserta yang tidak bisa menyalakan mic karena beberapa kondisi seperti latar belakang yang berisik, sangat diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat melalui kolom chat. Oh ya, sebelumnya perkenalkan aku Mega sebagai moderator untuk acara diskusi buku Hujan dari Terelie. Nah, itu tadi tata tertib untuk acara kita. Dan seperti yang teman-teman tahu juga, kita akan mengadakan bagi-bagi hadiah nih untuk 2 orang teman-teman yang aktif dalam berdiskusi di acara. Nah, teman-teman bakalan dapat paket premium untuk Gramedia Digital, dan untuk 2 orang beruntung lainnya akan dapat OVO dan GoPay, dan juga 1 buku fisik Senja dan Pagi dari Alfiref dan Linka Angelia. Nah, untuk buku Senja dan Pagi ini pre-love ya, tetapi masih sangat layak dibaca. Nah, teman-teman bisa mengisi daftar hadir yang nanti akan dibagikan di penghujung acara. Dari daftar hadir yang sudah diisi, nanti akan kita undi untuk pemenang dari hadiah tersebut, dan kita akan mengumumkan di Instastory dan Twitter kita. Bagi yang belum follow sosial media kita, bisa di-follow ya, di belakang latar belakang yang kita pakai itu udah ada namanya, jadi bisa langsung follow. Jadi pastiin teman-teman mengikuti acara ini sampai habis. Di acara kali ini kita bakal diskusi bareng 2 pembicara, yaitu Alia Putri dan Paramita Sinatra. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, langsung aja kita langsung masuk ke diskusi buku Hujan dari Terelie yang akan dibawakan oleh MC Amanda. Ya, silahkan Amanda. Halo, kedengeran? Ya, kedengeran Amanda. Oke, makasih Mega. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Amanda yang akan menjadi MC yang akan memimpin jalannya acara diskusi malam ini. Juga yang pastinya acara malam ini akan diisi dengan pembicara kita yang asik banget dari teman-teman kita literasi. Ada Alia dan Mita. Halo Alia dan Mita. Halo Kak. Halo teman-teman semua. Oh, Alia, Mita, gimana kabarnya malam ini? Baik. Sama baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sering hujan ya di sana? Iya, baru aja tadi hujan aku. Ya kan, lagi hujan di mana-mana nih ya kayaknya ya. Tapi berarti sehat-sehat aja ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Alia dan Mita ini kan dari part of kita literasi ya? Iya Kak, betul. Ya. Nah, jadi pembicara-pembicara malam ini tuh dari kita literasi. So, kita bakal ngobrol-ngobrolnya tuh sederhana aja. Kita kayak ngobrol-ngobrol sehari-hari, kayak sama teman. Jadi bukan diskusi-diskusi yang serius. Dan teman-teman nanti di akhir diperbolehkan sekali untuk memberikan tanggapan, untuk memberikan respon, mungkin bisa setuju, mungkin justru makan menolak, oh nggak setuju nih, kayaknya part yang itu nggak kayak gitu deh, atau mungkin memberikan wawasan baru boleh sekali tentang buku Hujan dari Terelie. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk ngobrol-ngobrol bareng kami malam ini. Oke? Nah, Alia, Mita, gimana? Iya Kak. Siap? Ini santai-santai aja ya, jadi nggak usah terlalu terlalu nervous banget. Soalnya Mita, sebenarnya ini buku Terelie ini kan udah lama ya yang Hujan ini. Sudah lama sekali terbitnya. Apa Alia sama Mita baru sekali bacanya atau udah dari lama banget gimana? Aku pribadi baru sih Kak, baru tahun ini ya. Oh, baru. Kalau aku sebenarnya udah tahu lama, cuman karena aku lupa ceritanya, aku baca ulang lagi bulan kemarin. Jadi aku baru tahu bulan kemarin juga. I see, berarti memorinya baru dong ya? Iya. Memorinya baru. Sebenarnya kan ini bukunya udah lama. Jadi gini, kan emang bukunya itu udah lama dan udah terkenal di mana-mana gitu, udah dibicarain di mana-mana. Tapi di sini sebagai MC aku belum pernah baca bukunya sama sekali. So teman-teman yang sebagai pembicara di sini akan ngobrol-ngobrol sama orang yang nggak tahu sama sekali, oke?
Jadi bakal ada ditanya-tanya dari sisi orang yang nggak tahu sama sekali. So bear with me. Biar nanti teman-teman yang belum baca juga jadi kayak, oh jadi gitu ceritanya gitu. Secara garis besar. Oke. Walaupun memang belum pernah membaca sama sekali tapi apa kan ada sempat baca summary-nya nih. Sinopsis dari si buku Hujan dari Terelie. Nah, jadi dari sinopsis yang aku baca tuh ada katanya tuh ceritanya gini. Jadi ada seorang perempuan, dia diselamatkan dalam sebuah bencana ya. Iya, Bencana betul. alam oleh seorang laki-laki. Nah, jadi seiring berjalannya waktu si perempuan ini jatuh cinta sama laki-laki tersebut. Nah, dari summary-nya gimana nih? Apakah sudah menggambarkan ceritanya atau kayak oh no, nggak kayak gitu, nggak gitu-gitu aja gitu. Ada sesuatu lebih yang harus ceritain. Gimana, Mita? Kalau menurut aku, ya tadi sebenarnya sebenarnya itu cukup menggambarkan inti, tapi sebenarnya yang dibahas di buku ini tuh lebih dari sebenarnya tadi itu nggak cuma tentang Esok sama Lail aja gitu, ada tentang Mariam, ada tentang apa itu hujan sendiri gitu loh, terus gimana pasca bencana juga gitu. Sebenarnya nggak tentang Lail sama Mariam aja gitu. Oh, berarti si Lail dan siapa tadi? Esok. Lail sama Esok maksudnya. Oh, si Esok dan Lail ini adalah pemeran utamanya di sini. Iya. Oke, jadi cowok dan cewek yang dibicarakan nih si Esok dan Lail. Ya. I see. Nah, kalau Alia sendiri gimana? Menurut Alia gimana? Sinopsisnya misleading. Setuju banget sih. Aku setuju banget sama Kak Mita. Apalagi tuh isinya juga tentang perjuangannya si Lail sama Mariam juga kan mereka anak panti kan. Itu tuh digambarin banget kondisinya si Lail sama Mariam. Usaha-usaha mereka supaya dari mereka yang awalnya cuma jadi relawan, akhirnya mereka lulus sarjana jadi perawat. Itu keren banget sih ceritanya. Itu diceritain semua di situ. Oh, oke. Berarti ceritanya ini latarnya itu sepanjang ketika bencana itu terjadi atau gimana? Apa sudah bertahun-tahun kemudian gitu atau gimana? Karena Iya kalau kok. nggak salah dia si perempuan ini diselamatkan ketika masih cukup muda ya, masih Iya, kecil betul, gitu. betul, betul. Jadi apakah kisah cintanya antara anak remaja or ini ceritanya sudah bertahun-tahun kemudian gitu? Kalau Dari Alia, oke. Kalau dari aku, itu tuh ceritanya alurnya maju mundur sih Kak. Jadi ada yang masa sekarang sama yang pasti Lailnya itu masih kecil. Jadi tuh Lail itu pas ketemu Esok kan masih umur 12-13 ya kalau nggak salah, aku agak lupa. Nah itu tuh terus dia itu pas ditolongin Esok itu tuh dia belum paham perasaan itu gitu Kak. Kalau misalnya perasaan itu tuh perasaan suka dia tuh belum paham. Jadi itu dia baru paham itu setelah 17 tahun ke atas. Oh, oke. Berarti ceritanya tuh sebenarnya kan katanya maju mundur ya. Berarti yang masa sekarangnya itu ketika dia sudah dewasa, sudah 17 Iya, tahun. di atas 17 tahun. Oke. Kalau dari Minta sendiri gimana? Ya, Dia tuh emang sama, emang ya dia sama maju kayak mundur. Alia juga, alurnya maju mundur, nyeritain gimana si Lail ini ketemu sama Esok gitu di umur yang sebenarnya masih dibilang muda juga, tapi kalau tentang kisah cinta mereka itu dibahasnya itu pas dia udah umur 17-an ke atas gitu, di mana si Lail tuh udah menyadari kalau dia itu udah ada yang nggak beres nih sama perasaan dia ke Esok nih. Oh, oke. Berarti apakah mereka terus bertemu setelah kejadian itu? Kenapa bisa tiba-tiba dia menyadari kayaknya ada yang lain gitu? Berarti dia setelah kejadian itu mereka bertemu cukup sering? Atau cuman kenangan masa lalu, ingat nih pernah ditolong ada laki-laki, terus diingat-ingat lagi kayaknya? Atau dia memang frequently ketemu gimana? Dari Mita. Kalau dia ketemu itu, kalau pasca bencana itu dia sangat intens sih ketemunya. Mereka ketemu intens karena mereka juga udah nggak punya rumah gitu ya. Jadi dia mereka tinggalnya di kayak penampungan gitu. Dibilangnya apa? Bukan panti, kayak penampungan gitu. Jadi mereka intens ketemu. Terus setelah Esok diangkat sama wali kota jadi anak angkatnya, nah di situ tuh baru Esok sama Lain itu udah jarang ketemu. Yang awalnya seminggu sekali, sebulan sekali, terus jadi lama-lama setahun sekali, 2 tahun sekali gitu.
Jadi si Esok dan Lail ini kan sama-sama korban, mereka sama-sama tidak ada keluarga lagi kalau gitu di sini. Karena kan tadi Eh, kita diangkat si Esok itu. Kalau esok masih ada ibunya, tapi ibunya nggak 100% bisa hidup pada umumnya gitu loh. Ibunya pakai kursi roda, terus keempat kakaknya udah meninggal. Kalau Lail bener-bener dia sendiri, makanya dia tinggalnya di panti. I see. Oke, kalau Alia gimana? Ada yang mau ditambahin? Atau sama? Kalau dari aku, si Esok sama Lail itu apa namanya, kayak jarang ketemu tuh setelah si Esok itu kuliah kuliah gitu. Setelah setelah dia diangkat jadi anaknya wali kota, terus akhirnya dia kuliah itu kan si Esok itu kuliahnya itu istilahnya di ibu kota gitu Kak. Jadi dia jauh dari orang tuanya dia juga, jadi jarang ketemu si Lailnya juga gitu. Wait, dia diangkat oleh wali kota. Why? Kenapa gitu? Ada Karena satu keistimewaan? iya, si Esok ini anaknya pintar dan aktif banget. Pas selama di penampungan itu, dia itu sering ngebantu itu kayak penampungan itu yang di tenda yang dia masih sering ketemu Lail, dia satu tenda kan sama Lail. Dia itu seneng banget ngebantu apa namanya penampungan itu. Jadi tuh banyak banget petugas-petugas itu tuh yang kenal sama Esok. Esok tuh terkenal banget dia sering nolong orang juga. Makanya dilirik lah ini sama si wali kota itu. Gitu. Ideal man ya. Berarti itu kenapa si Lail. Jadi Lail tuh jatuh cintanya simply karena ditolong atau karena dia ngelihat juga ini orang kayaknya nggak ditolong juga, kayaknya dia bakal jatuh cinta nggak sih? Atau simply karena ditolong gitu? Kalau menurut Ale gimana? Apakah ada hubungannya dengan dia ditolong atau karena gila ini orang keren banget? Soalnya kan kalau dia memang sekeren itu nggak perlu ditolong juga kan? Iya sih. Fall in love, right? Iya. Nah, gimana? Kalau menurut aku pribadi, iya, karena terbiasa sehari-hari bersama dan mereka itu suka banget kayak ngobrol, nyempetin waktu Kak, walaupun Esok itu suka banget sibuk kan nolong banyak orang, si Esok tuh selalu sempet untuk ngasih waktu untuk Lail, untuk denger cerita Lail kayak, hari ini kamu gimana Lail, nolongin apa aja di penampungan ini, kayak gitu. Karena kan Lail kan udah nggak punya siapa-siapa lagi. Nah, Lail tuh paling terbuka itu cuma sama Esok, makanya Esok tuh sering banget kayak nemenin Lail, kayak nanya-nanya Lail tuh kayak gimana, nemenin Lail kayak gitu-gitu. Gitu sih Kak. Oke. Berarti dia bukan nggak benar-benar stranger ya, nggak benar-benar cuma kenal karena ditolong. Berarti dia sehari-hari juga ngobrol. Iya, Punya betul. kedekatan Betul. tersendiri. Oke. Nah, dari cerita itu tuh kan dia maju mundur. Berarti pas yang di masa sekarangnya itu, kenapa sih kalau nggak salah ini ceritanya tuh sedih ya? Aku tuh bahasanya gitu. Banget. Lalu sedihnya apa? Soalnya kan memang kalau background ceritanya adalah bencana alam, aku pikir di sanakah kesedihannya ada kehilangan keluarga dan segala macamnya. Tapi justru bencana alam itu adalah permulaan dari segalanya gitu ya kan. Jadi sedihnya itu apa gitu, boleh tahu Mita? Menurut aku ini juga bagian apa ya, membekas di aku ya. Terus aku baca buku itu di mana ketika si Lail ini memutuskan untuk dia pengen ngelupain kenangan buruk dia gitu di masa lalu, akhirnya dia pergi ke pusat terapi syaraf, terus dia ketemu sama Sister Elijah, terus dia apa namanya menceritakan semua cerita dia dari awal dia bencana itu, dia ketemu Esok, dia terus relawan, pokoknya dia ceritain detail semua cerita dia dari awal sampai akhir, sampai di mana dia tuh benar-benar mau ngelupain itu karena dia udah mungkin udah nggak kuat juga, udah pusing gitu, udah di pikiran dia tuh cuma ada Esok, jadi dia kayak aduh pengen banget ngelupain, akhirnya dia pergi gitu. Itu menurut aku itu sedih banget, aku sampai kalau boleh jujur aku nangis sih pas baca itu. Oke. Jadi dia itu kan dia bilang mau melupakan masa lalu yang buruk. Iya. Aku kira sesederhana melupakan bencana alam, tapi Esok termasuk kenangan buruk yang dia maksud. Iya, karena di situ tuh posisinya Esok ini apa namanya, kalau menurut sudut pandang si Lail ini, Esok ini bakal pergi gitu sama kapal yang udah dia buat itu kan. Akhirnya dia karena nggak ada kejelasan dari Esok juga, akhirnya dia kayak memutuskan
melalui sudut pandang dia sendiri gitu loh, kayak oh mungkin esok bakal pergi, terus dia bakal ngelupain semua kenangan dia sama esok gitu, biar dia nggak inget esok lagi. Oh, jadi si esoknya ini mau pergi gitu, ceritanya di situ gitu. Ya menurut sudut pandangnya si Lail sendiri. Tapi menarik ya, karena maksudnya dalam sebuah novel romance kan biasanya bukan berarti diromantisasi, tapi ini juga realistik bahwa kalau ada cinta yang bertepuk sebelah tangan gitu, kan most of the time kata-kata itu kayak, ya emang sakit tapi ingat kamu, pernah ketemu kamu adalah sebuah anugerah bla 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 gitu kan, like I didn't regret it. Tapi di sini dia mau ngelupain. Iya. So di cerita ini nggak gitu ya, konsepnya nggak gitu. Jadi dia ngerasa, aduh cinta bertepuk sebelah tangan, wah lupain weh gitu. Iya sih. Oke, sebenarnya itu poin yang interesting menurutku. Tadi bilangnya dia mau pergi ke mana gitu, Alia? Ke planet lain, Kak. Ke planet lain. Gimana? Iya, keluar angkasa gitu, naik kapal itu, Kak. Oh wait, berarti si esok ini cepat banget. Si esok mau ke planet lain, dia astronot. Dia kapal yang dimaksud itu kapal ruang angkasa. Enggak, dia itu saintis jatuhnya, karena kan dia itu kuliah. Dia bilang dia kan kuliah sama sama Lail, tapi itu sebenarnya dia nggak kuliah, Kak. Dia tuh ngerjain proyek besar untuk bikin kapal itu gitu loh, yang nanti suatu saat itu akan terbang selama 10 sampai 12.000 tahun, dan itu tuh yang dia maksud itu yang ninggalin itu. Yang Lail kira si esok tuh bakal ninggalin dia gitu. Jadi esok sama sekali nggak tahu tentang proyek yang dia lakukan. Esok tahu, tapi esok nggak pernah ngomong sama Lail karena kan termasuk proyek rahasia gitu, Kak. Oh, kalau gitu cerita ini salah satu fondasinya asumsi yang ngebuat dia, kan maksudnya kata si Lail kirain mau ninggalin, kirain mau gitu. Iya, kalau menurut aku itu asumsi dari Lail sendiri gitu loh. Jadi Lail tuh menurut aku dia cuman apa yang dia pikir aja gitu. Dia nggak berusaha konfirmasi ke esok nih, bener apa enggak sih dia mau pergi gitu. Jadi dia menurut asumsi dasar dia aja gitu loh. Oke. That's sad. Oh, jadi memang si esoknya nggak ngomong, Lailnya nggak ngomong. Jadi kayak gitu, mau pisahnya karena itu. Pelajaran, teman-teman. Komunikasi. Kayaknya ini konsep dari bukunya ya. Kayak nggak komunikasi karena nggak satupun dari kedua belah pihak kayaknya mau untuk meluruskan. Tapi ini kayaknya aku mau nanya endingnya si esoknya gak merasakan yang sama. Wait, itu mau nanya ending ya jadinya. Karena kok dia nggak ada ngomong itu tuh kan simply of course karena itu memang rahasia ya. Tapi berarti apakah dia juga tidak merasa Lail cukup penting untuk diceritakan ceritakan tentang ini, atau memang dia orangnya strict aja, siapapun dia nggak akan ceritain ini ke siapapun. Proyek ini dia nggak akan ceritain, walaupun sampai bikin Lail salah paham. Tapi enggak, Kak, dia tetap ngasih tahu ke Lail, at the end dia ngasih tahu dia jujur sama Lail gitu. Kalau sebenarnya selama ini tuh kuliah dia itu cuma kamuflase doang. Kalau dia tuh sebenarnya selama ini kerjain proyek rahasia, yaitu bikin kapal itu, Kak. Oke. Sebenarnya ternyata agak cukup sederhana, cuman karena sederhana itu salah, ya udah cuman nggak ngasih tahu aja. Atau ada gangguan lain seperti pihak ketiga gitu, kayak nggak cuma sekedar dia ngerasa si ini mau pergi, tapi dia juga ngerasa kayak dia nggak ada rasa apapun sama aku gitu si Lailnya. Ini dari sudut pandang, lebih ke sudut pandang Lail atau esok? Lail, Kak. Lail. Iya. Berarti kan memang semuanya cerita dari sudut pandang Lail ya? Iya. Nah si Lailnya nih ada melihat, sekedar ngelihat dia nggak ada rasa sama aku, atau ngerasa dia kayaknya suka sama ini, dia kayaknya bakal sama yang ini, atau gimana? Atau ini nggak cerita cinta segitiga, ini Hujan bukan tentang itu, atau gimana? Kalau menurut aku iya sih, dimana si Lail ngeliat esok tuh dia tuh terlalu segan ya mungkin, karena esok juga sibuk sama proyek tadi. Terus dia kayak ngerasa segan buat ngubungin esok tuh kayak
pasti esok bakal sibuk atau gimana gitu. Jadi semua itu apa yang di pikiran si Lail itu yang bikin Lail tuh pusing sendiri juga loh, kayak dia nggak berani konfirmasi ke esok, dia juga nggak berani nanya karena dia segan, kayak ya udah gitu. Jadi apa yang dia pikirin tuh menurut dia itu benar gitu, sebenarnya nggak kayak gitu. Gimana ya, benar Alia? Iya, benar banget Kak, benar banget. Wah, kayaknya permasalahannya di kedua belah pihak menurut aku ya. Atau nggak tahu karena aku belum baca. So, oke, tembak ending aja. Si itu gimana? Esok sebenarnya aku penasaran. Ini salahnya tidak membaca. Oke, jadi si esok itu sebenarnya sesuai dengan yang Lail pikirkan, or nggak kayak gitu. Karena kan memang pada akhirnya dia tadi dibilang ya, dia bakal cerita bahwa enggak loh, aku sama ini tuh nggak gini-gini. Tapi apakah dia ada merasakan yang sama atau sesederhana salah pahamnya hanya ayo orang nggak kuliah gitu, orang ngerjain ini, atau ada hal-hal lain? Gimana tuh Alia? Ending spoiler. Endingnya si esok juga ngerasain hal yang sama ke Lail, tapi itu drama banget dan menguras air mata banget jujur. Parah banget itu endingnya, kayak ini gampang gak sih, kakak belum baca tapi nggak apa ya kita bahas. Itu tuh kayak apa ya, karena itu kan udah detik terakhir, jadi pas endingnya itu si Lail mau menghapus semua memori yang buruk itu tuh Lail tuh kan apa namanya, Lail itu kayak udah mikir kayak udahlah, ini emang esok nggak pernah mau sama aku, esok nggak ada perasaan sama aku, pokoknya aku tuh selama ini cuma mikir ini tuh perasaan aku sendiri aja gitu. Terus kayak dia ngelihat tentang yang pusat syaraf itu, dia langsung pergi, padahal Mariam udah bilang untuk jangan pergi, tapi dia nggak ngegubris apa kata Mariam, dia langsung pergi gitu aja. Terus si Mariam itu panik pas tahu kalau misalnya si Lail itu pergi ke tempat pusat syarafnya itu. Terus akhirnya si Mariam nelfon esok buat datang ke pusat syaraf, padahal itu tuh posisinya si Lail itu udah di dalam, udah literally di dalam ruangan itu, dan itu udah nggak boleh diganggu gugat lagi. Pokoknya ya keluar dari situ kenangan buruknya ya udah hilang gitu, dia udah bakal lupa sama esok kayak gitu. Terus akhirnya esok panik, dan esok tuh kayak bener-bener dia langsung lari, langsung pergi ke situ, maksudnya langsung pergi ke situ. Dan di situ esok itu yang tadinya di buku itu, menurut aku dia tuh kelihatan lembut, baik, dan dia tuh benar-benar gak pernah yang kayak kelihatan marah sedikit pun. Itu tuh di ending itu tuh esok tuh benar-benar marah karena petugas itu tuh nggak ada yang mau bukain pintu ruangan itu buat ngestop si Lail untuk ngilangin kenangan buruknya itu tentang esok. Si esok itu bener-bener teriak kayak cepet buka pintunya, kayak gitu-gitu tuh, kayak bener-bener tuh drama banget, dan aku udah kayak ya Allah, kayak itu parah banget. Terus akhirnya pas esok lagi marah-marah, si Lail itu si ruangan itu akhirnya pintunya kebuka itu, terus kayak langsung lenggang gitu, terus kayak esok tuh langsung kayak dia nangis, dia bilang dia minta maaf, harusnya aku nggak kayak gini, harusnya aku cerita sama kamu tentang ini semua, dia bilang gitu kan, harusnya aku nggak pernah nyimpan ini selama ini, kayak gitu. Itu tuh bener-bener diceritain di situ, si esoknya tuh nyesel banget. Terus tapi at the end ternyata si Lail itu mutusin untuk meluk semua kenangan buruknya dia, untuk berdamai sama kenangan buruknya dia. Jadi dia tuh kenangan buruk itu berubah jadi kenangan baik gitu. Jadi dia tetap ingat sama esok gitu, tetap ingat sama Mariam juga gitu. Oh, jadi kenangannya itu sama sekali nggak hilang? Ya dia nggak ada yang hilang beberapa. Dia nggak jadi ngapus kenangan itu akhirnya. Tadi kan dibilangnya Mariam nelpon. Mariam ini siapa Mariam? Mariam ini sahabatnya Lail sejak di panti asuhan itu. Sejak dia Jadi masuk si Lail di panti asuhan ya? Oke. Mariam itu temannya. Mariam menelpon dan ngebuat itu berhenti. Ngebuat si esok ngelakuin sesuatu. Ya, untuk minta esok datang ke situ. Jujur, to be honest, kalau nggak ada Mariam, menurut kalian
jalan ceritanya akan Bahkan bisa kayak gitu edit aja banget deh, sih, kan? jujur. Parah. kayak gitu-gitu aja ya. Kayaknya nggak akan ada perubahan karena dua-duanya kayaknya nggak akan melakukan tindakan apapun. Iya, Am I right? iya betul. Iya. Selama Oh, itu. berarti sebenarnya yang pegang kunci dari ceritanya Mariam dong. Mariam kayak suatu karakter yang sangat-sangat penting sih. Itu tuh completely ngerubah arah ceritanya loh. Karena kan seringkali memang ada cerita-cerita yang karakternya itu awalnya gini, awalnya gitu, ngebuat segalanya nggak work gitu. Tapi ntar ada karakter development-nya gitu. Seiring berjalannya waktu ada kejadian-kejadian yang bikin, wait kayaknya gue nggak bisa gini terus deh. Tapi perubahan itu tuh dari dalam si karakter utamanya. Tapi ini enggak ya, Enggak, yang sama lakukan sekali. orang lain ya. Parah enggak. Oke. Ada poin-poin menarik di ceritanya yang, mungkin ada cerita lain, but aku ngerasa itu salah satu poin yang perlu digarisbawahi. Kenapa hujan itu, ini banyak banget yang ngomongin soalnya si hujan ini. So aku kan bertanya-tanya ada apa sih, maksudnya memang sih kalau cerita sedih itu kan banyak diminati ya, kayak nangis-nangisan gitu, tapi kan pasti ada yang ngebuat cerita ini berbeda. Jadi itu salah satu poin-poin yang perlu digarisbawahi. Nah, dari ceritanya ini kan berarti endingnya kayak gitu, awalnya cerita dari awalnya mereka terkena bencana, lalu segala bla 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 bla, akhirnya mereka bersatu. Dari sepanjang buku ini cukup tebal ya bukunya itu. Enggak sih, Kak. Sedang Dia sih, nggak ada. 300 Itu yang halaman. 300 halaman bukan? Ya, 300 halaman. Oh iya. 300. Average lah ya. Iya, Ada iya. nggak sih part yang membekas jelas? Nggak, kalau disebutin hujan, terelie, adegan itu membekas banget. Gimana Mita? Ada nggak? Kalau aku ini sih bagian apa namanya di mana si Mariam ini bilang ke itu apa ke Lail yang di bis ya Alia yang bilang kalau kamu beneran jatuh sama Esok gitu pada saat hujan gitu, terus kayak langsung inget banget kan sama judulnya hujan gitu. Terus Mariam bilang jangan pernah jatuh cinta pada saat hujan gitu, ketika hujan turun kenangan semua itu juga ikut ada di sekitar gitu. Iya, itu cukup sering disebutin orang-orang deh. Nah, iya. Kayaknya ya. Oh, itu tuh dari novel hujan. Kalau jangan pernah jatuh cinta saat hujan, nanti pas hujan turun, keinget gitu. Apa itu yang ngebuat judulnya hujan? Karena kan dari tadi kayaknya nggak ada nyentuh-nyentuh tentang hujan nih. Kenapa judulnya hujan gitu? Apakah itu yang jadi highlight-nya? Kalau gitu si Mariam kembali menjadi peran yang sangat penting. Selain doang gitu karena dia yang membuat judulnya jadi hujan, atau bencananya ada hubungan dengan hujan, karena nggak tahu tadi pembahasan bencana alamnya apa sih. Kalau menurut aku si Lail juga sendiri suka hujan, terus pas bencana juga emang lagi hujan, pokoknya semua peristiwa gitu yang itu berhubungan sama hujan. Yang bikin Lail tuh suka sama hujan. Dia ketemu Esok juga pas hujan, ditolongin Esok juga pas hujan. Jadi semua tentang hujan. Oke, itu dari Natania Bina katanya waktu Esok nyelamatin Lail pakai sepeda merah supaya Lail kena hujan. Itu juga berarti ada banyak unsur hujan disebutin secara itu ya, secara apa namanya, kecil tapi jadi poinnya ya, sepertinya. Iya. Oke, kalau dari Alia sendiri apa? Ada part yang membekas? Kalau aku ini Kak. Pas Lail lagi naik bus, terus tiba-tiba ada sepedanya Esok itu apa namanya ngebalap bis itu, terus Lail minta supir busnya untuk ini Kak apa namanya berhenti untuk dia mau turun naik sepeda sama Esok, itu tuh juga pas lagi hujan. Terus itu akhirnya dia itu digodain sama Mariam gara-gara itu. Gitu. Mariam tuh awalnya tahu Lail tuh lagi jatuh cinta tuh pas itu dia hujan-hujanan pulang ke panti asuhan, hujan-hujanan, naik sepeda merah juga, naik sepeda merah yang disebutin tadi sama Natania, itu naik sepeda merah itu juga. Jadi si Mariam ini sebenarnya nggak tahu tentang perasaan Lail ke seseorang, bahwa dia ada rasa. Karena Lail tuh nggak mau cerita ke Mariam gitu. Setiap Mariam misalnya kayak korek-korek gitu, ayo cerita dong gitu. Itu Lail tuh selalu apa ya ngalihin gitu loh.
pokoknya orang pertama yang tahu mereka Layu dekat sama Esok itu Infanti, Ibu Suri gitu, bukan Mariam malah. Jadi di situ pas tahu mereka sepedaan, terus Mariam langsung ngeledekin banget Layu sama Esok. Kemarin dia nggak benar-benar cerita kan, kalau dilihat dari itu ya, kayak Mariam baru tahu setelah beberapa lama, padahal perasaannya ke Esok cukup kuat kalau didengar dari ceritanya. Apakah si Lail ini karakternya begini karena trauma, atau emang gak jelasin dia emang kayak gini kayaknya anaknya, atau gimana, Alia? Kayaknya Lail itu emang gitu sih Kak, dia itu tertutup banget, apalagi pas kejadian pasca bencana itu kan dia emang tinggal sendiri, dan the closest person to Lail itu emang cuma benar-benar Esok aja Kak, karena orang tuanya udah nggak ada juga, jadi ya dia tuh nutup diri gitu, dan dia itu takut, kayaknya dia lebih ketakut, kayak dia takut ekspektasinya dia itu sebenarnya nggak kejadian gitu loh. Kak, dia udah cerita sama Mariam, tapi ternyata si Esok tuh sebenarnya nggak suka gitu loh, karena jatuhnya kan di situ Esok itu kan lumayan terkenal kan, dia itu ada di mana-mana mukanya gitu kan, karena dia terkenal orangnya pintar, saintis gitu-gitu. Si apalagi dia juga diadopsi sama si wali kota itu kan. Nah, si Lail itu tuh gak mau ngomong gitu loh, karena dia takut kayak, kan aku tuh cuman kayak gini aja gitu loh, aku gadis panti yang cuman jadi relawan yang kayak gini-gini aja, masa iya aku tuh suka sama orang yang kayak Esok gitu loh, yang hebat, pintar, saintis, orang-orang tahu Esok, terus kayak dia itu, iya pas akhirnya tahu nama aslinya Esok, itu tuh kayak, ya gitu deh, jadi dia itu lebih ketakut gitu loh Kak, dihancurin sama ekspektasinya dia itu sendiri, makanya dia itu nge-keep itu sendiri gitu loh. Padahal sebenarnya pas setelah Mariam pun tahu kalau misalnya laki-laki yang Lail suka itu Esok, sebenarnya Mariam itu selalu bilang kayak, kamu coba tanya aja perasaannya si Esok ke kamu tuh gimana, tapi tuh jangankan perasaan gitu loh, si Lail aja tuh nggak pernah nanya kabarnya Esok tuh gimana, selama itu nggak pernah. Ya Soke Bahtera, dia nggak pernah. Soke Bahtera itu, oh jadi Soke Bahtera yang orang-orang bicarakan itu si Esok ini. Iya betul banget. Ini sama Soke Bahtera yang setiap ditanya karakter fiksi yang mau kalian pacarin tuh Soke Bahtera. Bener banget I see. Iya, dia smart banget. Iya, bener banget. Oh, dia pakai topi yang siapa sih Soke disebutin dulu. Si Soke itu Soke. Iya, Lail terlalu gengsi. Aku juga sebenarnya agak setuju banget sih. Agak kesel sih sama sifat Lail yang agak gengsi banget. Padahal sekedar menghubungi tanya kabar tuh menurut aku it's okay loh. Iya. Kenapa dia terlalu segan gitu nanya ke Esok. Iya, padahal Esok juga itu pernah bilang kayak, kamu nggak apa-apa loh telepon aku gitu loh. Tapi Lail nggak pernah sedikit pun kayak mencet tombol telepon itu, padahal itu tuh bener-bener dia tuh udah kayak di depan handphone itu untuk ngehubungin si Esok, tapi nggak pernah jadi sama sekali. Dan sepanjang buku ini dari sudut pandang Lail, dan kalian membaca dia yang tidak bertindak apapun. Iya. Yeah. Right? Oh, oke. Kalau gitu kan pasti ada rasa frustasi ya. Pasti ada rasa frustasi. Kenapa Lail, kenapa? Walaupun memang itu yang nambah bumbu dong. Imagine kalau dia tipenya kayak aku yang langsung tembak aja gitu kan, pasti kan nggak seru ya ceritanya. Obviously Lail dibutuhkan, sifat Lail itu sangat-sangat membantu. Tapi kalian apakah karakternya too dramatic, like nggak ada orang segininya gitu? Atau mungkin menurut kalian memang sih frustrating sifatnya, tapi realistik? Ada kok orang kayak gitu ya. Nggak, walaupun gimana pun dia nggak akan ngelakuin itu, insecure lah, dia takut patah hati lah, jadi dia berniat nggak mau ngelakuin itu. Gimana tuh kita? Kalau aku enggak sih, itu terlalu berlebihan ya.
Menurut Oke, jadi dia terlalu fiksi. Oke. aku setuju sama karakter Mariam yang selalu dukung Lail, kayak udah telepon aja, kabarin esok gitu. Itu aku setuju banget karena nggak ada salahnya kok cuma ngabarin nanya kabar, karena mereka juga ada hubungan deket gitu kan. Kalau mereka kecuali kalau mereka orang asing tiba-tiba nanya Iya, kabar iya, itu aku benar. aneh sih. Tapi kalau ini konteksnya mereka deket, mereka juga kenal itu gitu, kayak kenapa dia nggak nanya kabar gitu, meskipun dia segan atau gimana, tapi kan itu biasa loh gitu loh, aku I deket see, I gitu. see. Iya, Gimana, Alia? Wah, itu si anaknya tuh nggak itu gitu, nggak real. Atau kamu pernah ketemu? Nggak ada orang kayak gini mah. Memang frustasi lihatnya tapi ada gitu. Gimana? Kalau menurut aku sih ada orang kayak Lail yang sifatnya kayak Lail gitu, karena siapa sih Kak zaman sekarang kalau naksir sama orang tuh yang orangnya itu semua tahu sama orang itu hebat, pintar, dan sedangkan kita tuh cuman orang kayak gini kayak takut banget gak sih untuk nge-confess juga gitu loh. Jadi kalau misalnya pun ditanya ada nggak sih orang kayak Lail, ada. Mungkin di sini di Zoom juga ada. Mungkin aku juga kayak gitu karena aku Hey, juga kayaknya malu deh hey. kalau misalnya ada laki-laki, aku suka sama laki-laki yang laki-laki itu tuh wah gila pinter banget, dan dia apalagi dia adopsi sama wali kota karena dia pinter itu gitu loh, kayak bayangin gak sih? Makanya kalau misalnya jujur jadi Mariam bener-bener frustrating banget ngadepin Lail yang kenapa sih cuma nanya kabarnya dia doang gitu loh. Tapi kalau balik lagi ke sisi Lail, aku juga kayak iya sih bener juga gitu loh, kayak iya terlalu minder. Bener banget terlalu minder. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat sebenarnya Lail tuh juga hebat tau. Dia kan relawan. Dia hebat juga, sama hebatnya. Tapi beda. Oh, si Lail sempat mikir oh jadi ada perempuan lain yang muncul iya, di iya. sini. Kalau dia, Anak wali kota, iya, anak wali kota. Aduh, saingannya. Enggak. Jadi Mita ini real. Ada karakter kayak ini. Soalnya yang disuka terlalu hebat, saingannya anak wali kota. So it's kind of understandable at some point. Tapi kenapa anak wali kota emang ada nunjukin kayaknya esok sama anak wali kota deh gitu. Apa gitu? Enggak, itu kayak gara-gara kata-kata Mariam yang kayak jangan-jangan selama ini Esok sukanya sama Claudia lagi. Siapa sih yang gak suka sama Claudia? Cantik, anaknya wali kota. Lagian tuh dia juga cuman adik tiri gitu loh. Siapa tahu sebenarnya si Esok suka sama si Claudia. Nah itu yang bikin si Lail itu juga overthinking kayak, jangan-jangan kata-katanya Mariam bener lagi gitu loh. padahal tuh kata-kata Mariam tuh menurut aku ya itu cuman pancingan aja, Lail tuh berani gitu loh. Biar Lail ngomong. Ya, sebenarnya kayak gitu sih kalau dari kata-kata Mariam ya. Mariam juga greget kali sama Lail. Kenapa sih ini nggak ngomong-ngomong si Lail gitu? Emang sih. Jadi si Lail ini tipe yang overthinking ya. Iya. So Mariam ini menggambarkan kita semua. Iya benar. Benar. Untung ada Mariam ya. Tapi kalau si Lail sifat yang insecure, yang minder, yang kayak nggak bertindak bukan nggak mau tapi takut gitu sama kesukaan yang akan terjadi, dia takut dipandang seperti apa, dia takut hasilnya nyakitin dia, jadi dia menghindar dari sakit hati gitu ya. Oke. Frustasi sih tetap real tapi tetap. Nah dari jadi cukup ada beberapa karakter yang terus-terusan muncul, tapi sebenarnya ruang lingkup karakternya nggak seluas itu ya, kayaknya orang-orang yang disebut kayaknya itu aja gitu ya. Iya benar. Jadi kalau dari orang-orang yang disebut tuh apa sih karakter favorit? By the way, Lail yang bikin frustasi favorit aja. Gimana Minta? Kalau aku Esok sih, Soknya Batara itu tuh benar-benar aku favorit banget. Karena cara dia nge-treat Lail itu menurut aku beda sih. Karena yang itu loh khas dia, sepeda merah itu menurut aku wah banget, kayak gak ada lah jam sekarang cowok masih pakai sepeda jemput cewek muter-muter keliling kota, ajak keliling kota gitu. Terus latar belakang ceritanya juga yang di tahun 2040 sampai 2050 yang dimana teknologi itu udah maju banget, udah ada mobil terbang, udah ada mobil tanpa dikemudi sejalan gitu kan. Sementara Esok masih pakai sepeda merah dia,
hujan-hujanan tuh menurut aku kayak wah itu langka sih pas di zaman di buku itu ya, itu sih yang aku favorit banget itu esok. Kita lagi sedang mendengar dari sudut pandang Lail. Kamu kayak lagi jatuh cinta dengerin ceritanya. Oke, kalau banyak kayaknya dari tadi banyak yang aduh esok Iya kan saya benar. di sini. Gak real ya by the way guys. Sorry. Tolong banget. Terlalu bagus nggak ada yang kayak gitu. Oke, Alia karakter favorit siapa? Aku ada 2 sih Esok. Kak. Oh enggak. Aku ada 2, Esok sama Mariam. Sama kayak Kamita, Esok itu nge-treat Lail beda dan tau gak sih spesialnya Esok menurut aku adalah walaupun Lail gak pernah ngabarin Esok, gak pernah nanya kabar, gak pernah ngobrol, tapi Esok selalu tahu hari-hari besarnya Lail dan selalu nyempetin datang kayak Lail jadi relawan, Yunobeti jadi relawan, terus tuh itu Lail gak pernah cerita, tapi Esok datang. Terus nungguin Lail di stasiun kereta, terus abis itu yang aku bilang tadi yang dia ngebalap busnya si Lail buat nyamperin Lail, terus waktu si Lail bahkan wisuda, Lail tuh nggak ada ngomong, bahkan sama ibunya Esok ataupun sama Esok tuh dia nggak ngomong, tapi Esok datang. Jadi tuh Esok tuh walaupun dia nggak pernah ditanya kabar, nggak pernah apa ya ngasih kabar, si Lail ngasih kabar ke Esok, tapi tuh Esok selalu tahu kayak dia ini deh, dia tuh love language-nya quality time deh, soalnya kayak dia tuh selalu nyempetin waktu gitu loh untuk hari besarnya si Lail gitu, kayak hebat banget, kayak bener-bener siapa sih yang nggak pengen walaupun kayak kita nggak ngomong tapi dia datang, coba siapa yang nggak mau punya laki-laki yang kayak gitu. Terus aku juga suka banget sama Mariam karena menurut aku tuh Mariam tipe temen yang realistis dan keren banget. Dia yang minta Lail untuk ikut relawan, dia tuh semangatnya besar banget. Aku suka banget sama karakter Mariam. Waktu yang ada satu daerah yang bakal kena banjir bandang dan itu nggak akan selamat kalau nggak karena Lail sama Mariam. Di situ tuh posisinya mereka udah kritis banget si Mariam sama Lail di perjalanan itu. Tapi Mariam tuh nyemangatin Lail kayak, ayo Lail semangat, kalau nggak ada kita desa itu nggak akan selamat gitu loh. Iya kan itu keren banget, aku nangis gitu. Itu tuh keren banget. Ya kan? Bener-bener tekad mereka nggak sih Alia? Padahal posisi itu masih belum cukup dewasa juga ya. Iya benar-benar. Belum 17. Iya belum 17 tapi dia udah berani banget untuk ngambil keputusan kayak gitu. Padahal dan setelah desa itu diselamatin, nggak lama berapa menit kemudian desa itu banjir bandang, benar-benar banjir bandang. Itu tuh keren banget, parah. Kayak Mariam tuh benar-benar yang definisi supportive best friend itu benar-benar Mariam, itu benar-benar Mariam. Sih yang dari ceritanya juga sih kayaknya Mariam sangat-sangat berperan penting ya di cerita ini. So iya benar. Nggak heran. Oke. Dari semua ceritanya kan tadi dia tuh gimana jalan ceritanya dari awal sampai akhir, memang ada nggak sih yang sebenarnya pesan moral yang pengen disampaikan oleh penulis gitu, setidaknya yang setangkapnya teman-teman. Menurut Alia gimana pesan moral? Wow, berat ya, tapi maksudnya sederhana kayaknya yang mau diceritain tuh tentang ini, kayak kalau hubungan tuh komunikasi atau gimana? Iya, kalau menurutku kayak at least even kita nggak pengen confess, kayaknya nanya kabar nggak apa-apa nggak sih Kak? Itu karena posisinya sebertahun-tahun itu Lail nggak pernah nanya kayak apa kabar esok, cuman sebatas pesan itu tuh nggak pernah keketik pesan itu pun. Kayak nggak apa-apa nggak sih kita tuh nanya kabar gitu loh, kayak nanya keadaan, kondisi. Kayak menurutku tuh salah satu hal yang penting tuh kayak nanya kondisi atau kabar kerabat terdekat kita sih, apalagi kan iya komunikasi itu penting, bener banget komunikasi itu. Bener. Sih tadi soalnya frustasi tentang komunikasi ya, karena ternyata ganti aja satu karakternya, entah si Lail atau si Esok yang beda. Kayak ceritanya bakal beda ya. Iya. Itu sangat-sangat sangat-sangat frustasi sekali karena memang dua karakter yang nggak beda jauh gitu dalam berkomunikasi. Kalau dari kalau aku isi tadi yang kisahnya Lail sama Mariam itu benar-benar ngasih pesan moral yang kayak padahal di umur dia yang masih belum dewasa, terus ketua relawan dia juga agak ragu sama dia, kok ngasih kalian menyelamati desa gitu loh, yang gimana itu
butuh berapa jam ya, ada 8 jam ya ke sana tuh. Iya, Dan sama. mereka jalan bawa obat-obatan, itu bener-bener Benar kayak banget. inspiratif banget. Itu bener-bener kayak aku mikir kayak kebaikan apapun yang bisa dilakukan detik itu juga, kalau emang bisa dilakukan detik itu juga, kenapa enggak gitu loh. Kenapa kita harus nunggu besok atau enggak nunggu kita dewasa atau gimana. Iya, benar. Bener-bener harus bener-bener dilakukan hari itu juga, itu emang kenapa enggak gitu loh. Itu sih yang aku bener-bener Berarti nggak sederhana romance ya, ada banyak hal yang diajarkan juga di dalamnya. Iya bener banget. Really cool. So, kan dari endingnya tuh dia akhirnya sama-sama ya, Iya, officially sama-sama. nikah mereka. Akhirnya saling tahu satu sama lain. Ada nggak sih alternatif ending yang kalian pikir endingnya nggak kayak gini, maunya kayak gini, atau bukan yang maunya tapi sempat berpikir endingnya seperti ini? Gimana Ali? Aku kepikiran kalau misalnya Esok itu nganggep Lail cuma adek doang. Jadi mandang, karena mereka tuh sama sekali nggak ada komunikasi ke arah ke sana itu Kak. Jadi aku mikir kayak, apalagi mereka ketemu pas si Lail itu masih kecil kan jatuhnya. Jadi aku mikir kayak, kayaknya jangan-jangan Lail sempat confess deh. Terus si Esok tuh nganggepnya cuman adek doang, makanya si Lail tuh pengen ngehapus memori itu gitu loh. Aku tuh kepikirannya kayak gitu, tapi ternyata nggak gitu. Kalau dari Mita ada alternatif ending? Aku pernah atau enggak kayak gini endingnya? Enggak, aku pernah sedikit mikir pas di bagian Maria yang panas-panasin Lail, kayak mungkin Lail mungkin Esok sama Claudia, atau mereka kan cuma adik angkat gitu kan, kenapa enggak gitu. Aku mikir kayak bener juga ya, kenapa bisa jadi Lail bisa jadi Esok sama Claudia itu, karena di wali kota yang udah nyelamatin Esok, misalnya kayak udah berkontribusi dalam hidup Esok, yang bener-bener bantu Esok sampai kuliah, pengobatan ibunya Esok, buat toko kue ibunya Esok, itu aku mikir kayak mungkin bisa jadi Esok balas budi sama wali kota, akhirnya dia sama Claudia pergi ke yang luar panel tadi lewat kapal itu. Jadi aku mikir kayak bakal set ending nih, nggak bakal sama Lail, aku mikir gitu sih. Oke. Jadi ada lah, sebenarnya tidak 100% mengharapkan, bukan berarti nggak mengharapkan happy ending, tapi ada lah ya persiapan ini, kayaknya enggak deh gitu ya. Iya. So puas dong sama endingnya, gimana? Puas. Oke, puas. Tetap pengen sama-sama, walaupun kayak ini sih Laili frustrating, jadi nggak, kayaknya Esok deserve better atau gimana? Enggak ya, puas ya sama endingnya. Tapi kalau gitu ada kritik gak sih? Nah, di pengunjung nih kritik. Ada gak sih secara keseluruhan? Kayak, nggak usah kritik gak ada. Jadi kayak, pengennya nih. Misalnya, aku pribadi, ini gak ada dari sudut pandang Esok ya? Iya, gak ada. Karena kita gak tahu ya. Iya, bener banget. Nah, kalau misalnya gitu, kayak dari aku, pengennya ada dari sudut pandang Esoknya gitu. Biar kita sama-sama ngeliat mereka sih sama-sama menyayangi dalam diam gitu. Atau kalian ada punya kritik saran lainnya tentang buku ini? Lail jangan dibuat terlalu frustrating atau gimana gitu. Gimana Mita? Kalau aku mungkin kalau kritik Lail ya, dia gengsi itu loh, itu bagus banget, hilangin dong ya. Kayak bener segampang itu loh ngehubungin Esok, kayak Esok aja tahu yang tadi Alia sebutin, kayak tahu hari-hari besar Lail gitu. Kenapa Lail nggak mau gitu loh ngomongin Esok sedikit pun gitu. Itu sih kritik aku. Mungkin kalau saran tadi yang disebutin sama Amanda, aku pengen tahu juga dari sudut pandang Esok. Mungkin Cedelia bisa banget sih buat sudut pandang dari Esok. Hujan kedua gitu, boleh banget. Pengen tahu gimana alasan Esok nge-treat Lail tuh kayak gitu, kenapa, terus apakah Esok nganggep Lail tuh adik, teman, atau lebih gitu. Aku pengen tahu banget sih. Iya, oke. Alia, gimana? Ada kritik saran atau enggak sempurna? Kalau kritik kayaknya nggak ada sih Kak. Kalau saran mungkin yang kayak Kak Amanda bilang tadi, sudut pandang dari Esok, karena benar-benar itu kan waktunya lama banget ya Kak, bertahun-tahun, dan aku tuh pengen tahu gitu loh si
esok tuh perkembangannya gimana, apakah dia langsung suka kah sama si Lail atau gimana, soalnya kan di cerita itu kan si Lail kan gak langsung suka kan sama esok, karena Lail itu belum paham kalau tentang perasaan itu gitu loh. Aku tuh pengen tahu dari esok tuh gimana perasaan dia tiap dia misalnya mau ngehubungin Lail, atau cara dia tahu gimana acara-acara Lail itu loh Kak, aku tuh pengen banget tahu gitu loh. Bener-bener. Itu really fun. Dan itu tuh selalu benar gitu loh, dia nungguin Lail misalnya di stasiun, dia tahu nih si Lail bakal datang jam segini di stasiun gitu loh. Ya, Iya, bukannya terlalu sedikit ceritain soal esok, bener banget. tapi semua mata ke esok ya. Iya. Dikit banget tentang esok, tapi siapa sukanya esok? Tetap aja. Oke, jadi gitu ya ngobrol-ngobrolnya. Oh, aku dapat gambaran enggak secara keseluruhan sih, tetap bakal baca bukunya untuk menilai lagi. Jadi gimana kalau dari teman-teman? Nah, udah boleh dibukakannya pertanyaan ataupun mungkin tanggapan. Aku greget banget deh. Ya, aku pengen ngomong sebentar. Ya, greget banget. Menurut Kenapa aku tadi? justru kalau misalkan diambil dari sudut aku. Oke. Menurut aku kalau misalkan justru diambil dari sudut pandang si esok, pembaca tuh nggak bisa ngerasain jadi Lail gitu loh. Ngerti nggak sih? Kayak kan udah tahu nih perasaan si esok, dan menurutku kenapa ujung-ujungnya esok yang ngejar Lail langsung datang ke tempatnya itu kayak udah cukup menggambarkan kalau esok selama ini punya perasaan yang sama-sama Lail. Jadi menurutku justru dari ngasih melalui satu sudut pandang itu udah cukup ngegambarin kayak, menurut aku ya, Terelia emang pengen bikin pembacanya itu ngerasa jadi Lail, dan berdasarkan novel-novel Terelia lain yang udah aku baca, Terelia emang selalu ngambil satu sudut pandang. Oke, ngerti. Jadi si Ami pengen bertentangan dengan buku dari sudut pandang esok, karena justru dengan kita nggak tahu sudut pandang esok, disitulah kita ngerasa jadi Lail gitu. Karena Lail juga kan nggak tahu, hilang Aminya. Nah, jadi kalau dari sudut pandangnya Ami gitu, dia nggak pengen ada dari sudut pandang esok, udah benar kayak gini. Di situ kita bisa bersimpati, berempati dengan si Lail dengan tidak adanya sudut pandang esok. I see. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ngasih tanggapan, mungkin mau sekedar cerita, ada nih part yang ketinggalan nih yang menurut aku sangat-sangat bermakna bagi aku, atau mungkin menyetujui pendapat dari dua pembicara kita, boleh sekali, silakan raise hand, dipersilakan. Jangan lupa ada hadiah bagi yang paling aktif, so let's go. Ada Ania. Oke, halo Kak. Sebenarnya aku minta maaf karena nggak bisa on kamera. Di sini gelap banget. Jadi ada part di mana itu wawancara sama narasumber gitu, dan narasumber di situ bilang kalau manusia itu sejatinya sama dengan virus. Di situ aku merasa kayak, oh ini bener-bener pesan yang tertanam banget buat kita, kalau manusia itu nggak boleh serakah sama alam, karena sejatinya itu manusia itu bergantung hidup kepada alam, bukan alam yang bergantung hidup kepada manusia. Itu sih yang benar-benar bikin aku, oh ini another side dari novel Hujan itu, ya pesan moral Terelia yang buat nyampein kalau kita itu manusia, hidupnya itu bergantung dengan alam, bukan alam yang bergantung dengan manusia. Itu sih, Kak. Terima kasih. Iya, benar. Berarti itu salah satu hal yang tidak akan kita bisa lihat hanya dari cerita sinopsis seperti aku lakukan, karena kan hanya terlihat seperti romance, right? Tapi ketika dibaca kita ada banyak sekali pembelajaran di dalamnya. Oke, terima kasih Ania. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan atau nggak setuju tadi? Gimana tuh Mita ngomongin mau nggak gitu? Gimana? Yuk. Oh, tadi yang partnya yang narasumber itu di apa? Waktu siapa, dari sudut pandang siapa sih? Narasumber dalam acara apa gitu di ceritanya? Alia?
Sebentar Kak, yang virus itu Kak, Iya. kayaknya yang acara TV itu nggak sih, Ania? Iya Oke. benar. Ya kan? Yang bimbang itu. Ada Mega di tangan, silakan Mega. Ya, terima kasih. Sebenarnya aku belum pernah baca buku Terelia sama sekali ya. Jadi aku bingung emang Terelia itu kalau menulis ada unsur genre science fiction-nya atau gimana? Soalnya aku tadi juga agak kaget mau pergi kemana? Ke planet lain gitu kan. Aku juga, Tadi kayak wah, kok tiba-tiba jadi sci-fi gitu? Iya, Atau kita apa? izinkan Terelie yang selalu ngumpulin karya Terelia alias Alia. Alia gimana? Kalau aku pribadi nggak selalu tentang sains sih Kak, tergantung genrenya aja. Kayaknya yang ini khusus sains, tapi buku-buku Terelia yang lain nggak kayak gitu kok. Ada yang tentang sihir juga. Baca seri Bumi itu tentang sihir, terus tentang seri Aksi dia tentang shadow economy, tentang ekonomi gitu. Gitu Tapi sih dia Kak. sering kayak ngasih pembahasan yang berat tanpa terduga ya. Iya benar, di setiap Tiba-tiba bukunya itu. ada knowledge Benar-benar yang banget. dikasih. Mm-mm. Tipe Terelia itu biasa kayak gitu. Oke, ada Natania, silakan. Iya, ada semuanya. Halo. Malam, sebelumnya kenalin namaku Natania. Natania Aku dari mau mana? nambahin dari Solo. Oh, halo Natania. Halo. Dari Solo. Silakan. Halo. Aku mau nambahin buat yang tadi kayak pesan moral gitu, tapi ini bukan sudut pandang dari romance-nya, tapi aku mau mau nambahin tentang yang tadi itu antara konflik antara negara subtropis sama negara tropis kayaknya. Karena itu kan bencana alamnya itu tentang gunung meletus. Terus habis itu karena gunung meletusnya itu dahsyat banget, jadi banyak abunya itu kena lapisan ozon bagian stratosfer. Jadi kan lapisan ozonnya itu agak ketutup gitu, jadi sinar matahari itu nggak bisa masuk, terus nyebabin bumi itu jadi suhunya turun drastis, jadi kayak dingin banget gitu. Terus bagian negara-negara yang subtropis kan dia memang udah sering nggak dapet, maksudnya jumlah mataharinya itu lebih kurang daripada negara yang tropis, tapi terus akhirnya mereka kayak mau ngilangin kayak abunya yang di stratosfer itu, terus mereka kayak ngelepasin kayak gas sulfur atau gas apa gitu namanya. Iya, yang kayak pokoknya ngelepasin pesawat gitu supaya sinar matahari itu bisa masuk lagi. Tapi kan itu kayak menyebabkan stratosfer itu jadi rusak. Terus kan kalau lapisan ozonnya rusak, mataharinya itu jadi panas banget kalau kena bumi. Jadi yang negara-negara tropisnya itu jadi lebih berdampak karena mereka bakalan nggak dapat hujan lagi selama lapisan ozonnya itu rusak. Terus bumi jadi panas banget, suhunya jadi makin naik. Nah itu menurutku kayak kita itu meskipun kita hidup, mungkin memang kayak keperluan kita tuh juga penting, tapi kayak kita tuh hidup di bumi nggak cuma tentang kita melulu, tapi kita juga harus mikirin orang lain kayak gitu kalau menurut aku pesan moralnya. Oke, Natania gimana bisa menghafal itu semua? Itu ada Natania pinter deh di sekolahnya. Wow. Ngebahas yang serius ya. Genre novelnya apa? Kenapa? Genrenya apa? Romance bukan? Sains? Apa ya? Campuran kalau menurut Oke. Gokil, berarti itu ada di dalam novelnya. Iya, itu sih yang menarik. Kalau aku baca buku Terelia kayak banyak banget yang bisa diambil gitu. Kayak pemikirannya Terelia itu nggak kayak penulis-penulis novel lainnya gitu. Kayak ada yang berbeda banget gitu dari Terelia. Iya, bener banget Natania. Aku setuju banget sama semua opini kamu. Ya ampun, kamu selalu pengen peluk. Berarti tetap harus banget baca bukunya ya, walaupun udah denger di sini, karena ada banyak sekali hal-hal yang kita nggak bisa jelasin gitu, tapi
bisa didapat dengan membaca. Terima kasih banyak Natania, that's really useful. Sama-sama. Oke, ada lagi setidaknya satu lagi. Yuk, terakhir sebelum akhirnya nanti kita tutup, jangan lupa ya, yang paling aktif nanti akan ada hadiah Gramedia Digital dari Kita Literasi. Boleh banget, mau lewat chat juga nggak apa-apa. Kalau nggak bisa on mic. Science fictional? Oh, itu genrenya. Bukan romance. Termasuk romance, Kak. Tapi ya science fictional juga. I see. Iya sih, benar banget. Ada lagi, satu lagi? Banyak banget ternyata dari tadi yang ngasih nanggapan lewat chat ya. Oke. Layu, please jangan terlalu insecure. Ania marah. Kalau set ending bakal lebih seru. Si Ami. Bukannya nggak cukup sedih emangnya sepanjang novelnya? Sedih, cuma maksudnya kalau menurutku kayak lebih membekas tuh kalau misalkan mereka ujung-ujungnya nggak bareng gitu. Iya sih ya. Tapi itu kejam banget. Ya sumpah. Iya sih. Soalnya dari sisi Lyle-nya yang jarang yang nggak pernah nanya kabar dan mereka ada beneran set ending tuh menurutku itu sadis banget. Iya. Tapi aku mikirnya bukan happy ending yang happy ending. Ya happy ending itu kan kadang berbeda-beda ya menurut orang. Jadi maksudnya tuh aku kira endingnya itu bahkan wait, ada Ratna Dias mau ngomong. Boleh kita persilakan dulu sih Ratna Dias. Ayo Dias. Halo kakak semua. Halo. Aku nggak mau nanya apapun sih sebenarnya, kayak cuman mau bilang karena aku udah baca novelnya juga dan diracunin sama Alia, jadinya selama diskusi ini benar-benar dengerinnya tuh enjoy banget karena seseru itu buat ngasih penjelasan satu sama lainnya, dari Kak Amanda, dari Alia, dari Kak Paramita. Good job semua kalian, dan aku cuma mau bilang itu sih, kayak aku se-enjoy itu dengerinnya gitu, kayak aku bisa balik balik memori buat sewaktu baca gimana rasanya jadi esok atau lain segala macam. Kak, thank you. Dias, thank you so much. Makasih banyak ya. Terima kasih juga udah mau hadir. Ini nggak disuruh Alia kan ngomong kayak gini. Iya, enggak dong. Enggak dong. Ini pure kok, tenang aja. Alia, ternyata. Enggak disuruh aku dong. Sama sih. Jadi bernostalgia. Ya, kalau novel ini suka terus diomongin lagi itu seru banget ya. Kayaknya aku juga mau baca deh jadinya. Oh ya, tadi tentang happy ending. Kalau menurut aku, oke, itu tadi pertanyaan terakhir ya. Dari audiens yang terakhir. Kalau dari happy ending tadi tuh aku kira jujur endingnya tuh bakal si Lyle nyatain perasaannya, tapi ya sesuai dengan asumsinya bahwa memang si itu nggak ada perasaan apa-apa. Tapi dia jadinya berdamai gitu dengan dia cerita, oke, finally ternyata komunikasi is a key gitu. Cuma tinggal ngomong doang, nggak sesusah itu. Tapi nggak doang sih sebenarnya sih. Nggak hidupnya seru ya, dibalas perasaannya. Kayaknya itu agak-agak, itu bagian itu yang sangat-sangat susah untuk relate gitu. Tapi kalau dia nyatain terus akhirnya berdamai kan, it still makes sense, tapi nggak benar-benar yang nggak tetap happy ending tapi masih dalam radar make sense menurutku. Cuman ternyata banyak banget yang suka dengan endingnya seharusnya. Oke lah. So dari Alia dan Mita gimana? Udah itu aja yang mau disampaikan atau ada mau tambahan lain tentang malam ini? Aku mungkin mau ini kali ya. Aku mau nambahin quotes favorit aku dari buku ini yang benar-benar
wow banget, aku mikir banget dari quotes ini. Itu quotes dari Suster Elijah yang pas Lail mutusin buat mau ngapus kenangan buruk itu. Terus Suster Elijah bilang kalau misalkan sebenarnya kenangan itu tuh bukan untuk dilupakan gitu loh, bukan masalahnya itu bukan melupakan, tapi gimana si Lail ini menerima. Terus barang siapa yang bisa menerima kenangan itu, terus dia tuh gak bakal lupa. Intinya kayak dia tuh bakal, kalau dia bisa menerima, dia itu tidak kalau dia bisa menerima, dia bakal berdamai sama masa lalu dia. Itu sih yang aku highlight, gara-gara aku kayak bener juga nih kata-kata dari si Suster Elijah ini. Itu sih. Oke, thank you so much Mita. Alia, kata-kata terakhir sih sedih banget. Maksudnya ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Aku juga ada quotes yang masih aku suka. Ini Mariam waktu nasehatin si Lail juga. Itu ada dibilang, tidak ada kabar adalah kabar, yaitu kabar tidak ada kabar. Tidak ada kepastian juga adalah kepastian, yaitu kepastian tidak ada kepastian. Hidup ini juga memang tentang menunggu kita untuk menyadari kapan kita akan berhenti menunggu. Itu sih, itu deep banget menurut aku. Itu waktu si Mariam ngomong sama Lail, jadi tentang kapan kita harus berhenti menunggu dan coba untuk ngambil langkah duluan gitu loh Kak. Sama apa ya, paling yang belum baca, jangan lupa baca, buka itu bagus banget. Hujan itu. Itu untuk aku atau gimana? I will read. Terus teman-teman di sini juga jangan lupa baca bukunya secara legal ya. Oke, malam ini sampai sini aja. Terima kasih banyak Alia, Mita. It was so fun. Makasih banyak ya. Makasih banyak juga Kak udah datang. Terima kasih juga teman-teman yang udah aktif banget tadi cerita-cerita di chat, terus juga udah bertanya. Terima kasih banyak, sangat-sangat membuat acara jadi lebih lancar dan menyenangkan. Oke, begitu sekian dari saya MC Amanda, pamit undur diri dulu. Acaranya akan dilanjutkan oleh moderator Mega. Terima kasih. Ya, terima kasih Amanda. Oke, sekarang saya di penghujung acara nih, aku ingin terima kasih dulu untuk Amanda sebagai MC, lalu untuk pembicara Paramita dan Alia, dan seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya di diskusi buku Hujan dari Tarelie. Nah, selanjutnya ada sesi dokumentasi, jadi mungkin bisa dinyalain kameranya sebentar. Boleh ke peserta dinyalakan dulu kameranya buat dokumentasi. So foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Nabila. Nah, jangan lupa di kolom chat sudah ada link daftar hadir. Mohon diisi ya untuk bisa diundi untuk hadiah OVO dan bukunya. Dan untuk peserta yang paling aktif akan memenangkan 2 Gramedia Digital Premium. Nah, di sini aku akan umumin pemenangnya ya. Aduh, pakai background ya. Selamat untuk Ania dan Natanya. Kalian menang Gramedia Digital Premium. Ya. Nanti bisa menghubungi kontak person yang akan diberikan di chat, atau bisa juga mendaftar di link hadir untuk mengklaim hadiahnya. Terima kasih banyak untuk semua peserta yang sudah mengikuti acara diskusi buku Hujan ini bareng komunitas kita literasi sampai akhir. Jangan lupa follow sosial media kita ya. Ya, sampai jumpa di acara-acara kita lainnya. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya yang udah join. Terima kasih panitia juga. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Diisi ya daftar hadirnya.
Oh, sepi gitu lagi. Ini live aja apa gimana? Ini live aja apa gimana? Kenapa? Ini live aja apa gimana? Tadi Kak Amanda tiba-tiba keluar. Oh iya, hilang. Udah nggak ada ya? Sorry, Ini ada. I'm here. Pakai yang lain. Nggak tahu tiba-tiba gitu. Kedengeran nggak sih? Tiba-tiba live. Untung banget, udah selesai baru live. Ayo kita foto panitianya. Ih, nggak bisa on. But defeats. Nap. Hah? Ini. Bentar. Kayak mana ini mungkin? Siapa yang screenshot kalian ya? Kirim. Belum. Udah Siap, Amanda. Aku udah gaya dari tadi. Orang udah gaya. Gue pakai HP nih, Mega. Siapa? Bener dong. Nabila. Bill, bener Bill. Ini siapa sih yang foto? Lah, nungguin. Kan lu. Tunggu. Jadi masih ada peserta. Oh. Ayo kita foto. Ceritanya dimasuk aja. Satu. Bentar record Kenapa sih Nap? Bapak-bapak.